Panitia bisa membantu, Pak. Ya, saya coba lagi. Ya. Sudah, Pak, sudah bisa. Terlihat ya, Bu? Iya, sudah. Oke, Bu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga pada siang ini kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang ini saya mencoba untuk sharing berkaitan dengan pengalaman kami, berkaitan dengan pekerjaan kami pada siang ini. Judulnya dari slide ini adalah penghargaan hak asasi manusia di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dari judul ini kami mau sampaikan bahwa penghargaan hak asasi manusia itu dapat kita berikan apabila perusahaan atau korporasi itu telah mendapatkan suatu sertifikasi ya, yang namanya itu sertifikasi bisnis dan HAM. Ya. Di Indonesia belum banyak perusahaan yang mendapatkan sertifikasi itu. Sertifikasi ini awalnya kalau secara aturan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, karena terbit aturan Menteri Lautan dari yang mengatur dan mengharuskan perusahaan harus mendapatkan sertifikasi itu di dalam operasionalnya. Yang saya latar belakang dari sertifikasi itu kalau secara global bahwa seorang pemrakarsa atau yang membuat merancang sertifikasi bisnis dan hak asasi manusia ini adalah John Ruggie. Beliau lahir di Austria. Tahun 2006 beliau merancang prinsip-prinsip ini, kemudian tahun 2011 disahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Kemudian di dalam perjalanannya prinsip-prinsip dari hak asasi manusia ini secara global sudah mulai diadopsi dengan rancangan aksi hak asasi manusia di beberapa negara. Berdasarkan literatur yang kami baca bahwa ada 23 negara yang sedang merancang, sedang memproses, salah satunya Indonesia. Kalau di Asia ada India, ada Malaysia, beberapa negara lagi, kemudian yang paling banyak negara-negara Eropa, nah, terutama Inggris yang pertama kali mendeklarasikan ini. Ini mulai berkembang melaksanakan, mempraktekkan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia di dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, prinsip dari bisnis dan human right ini sebenarnya ada 3 komponen. Yang pertama, bagaimana negara itu melindungi hak asasi manusia. Negara harus melindungi individu dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi, oleh perusahaan-perusahaan di dalam menjalankan operasional perusahaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan-perusahaan itu atau korporasi itu menghormati hak asasi manusia yang diakui oleh dunia internasional, minimal dengan adanya aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan itu, atau perusahaan itu mengikuti aturan sehingga dapat mengurangi atau mencegah dampak negatif
dari operasional korporasi itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir daripada prinsip ini adalah bagaimana korban daripada pelanggaran hak asasi manusia itu mendapatkan suatu informasi, kemudian dapat pemulihan hak-haknya, apakah melalui yudisial, melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Itu adalah 3 prinsip daripada bisnis dan hak asasi manusia. Kemudian aturan yang berkaitan dengan sertifikasi hak asasi manusia ini sebenarnya banyak yang bersinggungan, tapi saya hanya mencantumkan 2. Pertama, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Permen KP /2015 tentang sistem dan sertifikasi hak asasi manusia pada usaha perikanan. Berdasarkan pengalaman kami, meskipun kami di perusahaan yang saat ini kami bekerja bukan merupakan perusahaan perikanan, tetapi perusahaan palm oil atau plantation, tapi kami merupakan 5 perusahaan pertama yang mendapatkan sertifikasi ini. Selanjutnya Bapak Ibu, beberapa pengertian ini saya kutip dari permen tersebut. Apa itu hak asasi manusia? HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu merupakan pengertian definisi daripada hak asasi manusia. Kemudian, apa yang disebut dengan pelanggaran HAM itu dijelaskan. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang mengenai HAM dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itu adalah hak asasi manusia dan pelanggaran HAM. Kemudian berkaitan karena ini perusahaan perkebunan kelapa sawit, ya, apa itu yang disebut dengan perkebunan kelapa sawit? Di Undang-Undang Perkebunan disebutkan perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Jadi bisa dia perusahaan perseorangan, bisa dia berbadan hukum, perseroan dengan skala tertentu. Skala tertentu itu berkaitan dengan luasan kebunnya, luasan usahanya, karena itu nanti berkaitan dengan perizinan dan lain sebagainya. Kemudian skala tertentu itu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan, lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, kapasitas pabrik. Kapasitas pabrik itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bisa 45, bisa 60, 90 ton per jam, kira-kira seperti itu, Bu. Yang wajib memiliki izin usaha. Selanjutnya, ini adalah indikator bisnis dan HAM. Jadi pada saat kita akan ingin mendapatkan satu sertifikasi itu, maka kita harus uji tuntas dulu aturan-aturan yang ada di perusahaan atau di korporasi, harus mengikuti 5 prinsip. Ini slide ini 8 sampai 26 kalau nggak salah saya nanti, itu berkaitan dengan kriteria bisnis. Ada 5. Pertama ada kebijakan hak asasi manusia seperti ini. Pimpinan perusahaan itu harus mendeklar bahwa tertulis deklarnya itu bahwa secara tegas mengikuti, mendukung
kebijakan-kebijakan prinsip-prinsip HAM di dalam operasional perusahaannya. Kemudian adanya aturan-aturan yang di-deliver di dalam prinsip-prinsip HAM itu, kemudian adanya uji tuntas yang memastikan bahwa aturan-aturan itu memang dapat mensupport terhadap terlaksananya penghargaan HAM atau tidak memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM di dalam operasional perusahaan. Ini saya cepat-cepatkan saja. Kemudian yang kedua adalah impact business enterprise and supply chain worker ini menghindari adanya kerja paksa di dalam perusahaan. Kemudian tidak mempekerjakan anak, nanti saya lebih jelaskan. Tempat kerja ini berkaitan dengan memastikan tempat kerja yang aman dari pelecehan seksual dan lain sebagainya, dan kejahatan lain sebagainya. Kemudian non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan berkumpul, ini berkaitan dengan adanya serikat pekerja. Ini mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian kriteria yang ketiga adalah impact on local communities and general affairs. Jadi perusahaan itu, terutama perusahaan perkebunan itu mempunyai lingkungan, tentu ada desa-desa di sekitarnya. Itu memastikan bahwa yang berkaitan dengan operasional perusahaan itu tidak menjadi menjadi permasalahan di lingkungan. Seperti misalnya adanya limbah pabrik dan lain sebagainya, atau ada hal-hal yang bersinggungan secara hukum antara operasional perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, ini manajemen lingkungan berkaitan dengan perizinan limbah yang dihasilkan oleh operasional perusahaan, misalnya pabrik, kelapa sawit dan lain sebagainya, atau refinery. Yang keempat ini impact related to product and service. Jadi produk yang dihasilkan itu dipastikan bahwa produk itu betul-betul mempunyai kualitas sesuai dengan produk dan prosedurnya, dan tidak membahayakan bagi konsumen dan lain sebagainya, dan memastikan bahwa seluruh produk dan servisnya itu mempunyai perizinan dan tidak mendapat keluhan dari konsumen. Kemudian yang kelima adalah impact related to security. Ini berkaitan dengan bagaimana kita memastikan pihak keamanan, artinya kalau perusahaan menggunakan security itu akan mendapatkan pelatihan yang baik, pelatihan yang benar, sehingga security dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tidak menggunakan kekerasan. Atau ada hal-hal lain juga, tidak di dalam proses keamanan, tidak menggunakan semacam tindakan yang berlebihan dari ketentuan hukum yang ada, tidak menggunakan militer, tidak menggunakan polisi di luar daripada tugas-tugasnya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya itu adalah 5 impact. Selanjutnya adalah berkaitan dengan declare manajemen dari satu perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi ini adalah harus berkomitmen terhadap beberapa hal. Yang pertama adalah 2 menit lagi ya Pak. Ya, yang pertama adalah berkomitmen tidak mempekerjakan anak. Jadi dalam menerima pekerja itu harus mempunyai KTP dan syarat minimum. Itu biasanya 17 tahun. Selanjutnya, komitmen untuk tidak melakukan kerja paksa, perdagangan manusia,
hak-hak karyawan harus diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di dalam penerimaan karyawan tidak boleh menerima pungutan dan lain sebagainya. Selanjutnya, perusahaan juga berkomitmen memberikan perlindungan hak-hak reproduksi. Ini misalnya hak-hak terhadap karyawan wanita yang melahirkan diatur di dalam aturan perusahaan, diberikan cuti melahirkan yang biasanya itu diatur 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan baru diwajibkan masuk bekerja sepanjang dalam kondisi sehat. Selanjutnya, perusahaan berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perusahaan juga berkomitmen untuk memberi kebebasan kepada karyawan berserikat berkumpul. Dalam hal ini, perusahaan harus tidak melarang adanya serikat pekerja yang didirikan oleh karyawan. Minimal dibentuk suatu lembaga seperti LKS bipartit yang nantinya dapat karyawan atau pekerja dapat menyampaikan keluhan-keluhannya terhadap perusahaan, apa-apa yang menjadi kerugian atau keluhan bagi karyawan, ada hak-haknya yang mungkin yang belum diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, ini perusahaan juga berkomitmen memberikan lingkungan tempat kerja yang nyaman, terbebas dari pelecehan seksual, memberikan hak cuti dan lain sebagainya. Ini di dalam prakteknya memang dilakukan, dibuat terhadap, biasanya kalau perkebunan itu kerjanya banyak di lapangan, jadi dipastikan ada pengawasan yang lebih ketat terhadap karyawan yang bekerja di lapangan sehingga terhindar dari terjadinya pelecehan seksual atau tindakan pidana lainnya terhadap terutama karyawan wanita. Kemudian perusahaan juga berkomitmen memberikan tempat tinggal karyawan yang layak bersih. Nah, ini biasanya kalau perkebunan itu harus disediakan mes, tempat tinggal, perumahan karyawan yang layak. Nah, ini biasanya akan dicek oleh pihak yang akan memberikan sertifikasi. Kemudian juga perusahaan berkomitmen melarang seluruh staf dan karyawan melakukan tindak kekerasan verbal maupun fisik. Nah, ini diatur di dalam peraturan perusahaan mengenai sanksi-sanksi karyawan yang melakukan penganiayaan, yang melakukan penghinaan secara kasar dan lain sebagainya, harus ada sanksi terhadap si pelaku, baik secara fisik maupun verbal. Kemudian perusahaan juga berkomitmen memastikan bahwa karyawan yang mendapatkan upah adil. Ini berkaitan dengan upah, tentunya diatur oleh upah minimum provinsi atau upah minimum sektoral yang diberlakukan baik di kabupaten atau provinsi tersebut. Dan tidak boleh di bawah upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, berkomitmen berusaha menghindari terjadinya dampak merugikan bagi masyarakat. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa aktivitas daripada korporasi di satu tempat harus dipastikan tidak merugikan masyarakat sekitarnya, justru mendukung masyarakat sekitarnya untuk berkembang dengan pola-pola CSR. Kemudian berkomitmen juga dengan mitra bisnisnya mendorong untuk juga menerapkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, tidak mempekerjakan anak, kerja paksa, anti diskriminasi dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya perusahaan yang mendapat sertifikasi itu, tapi mitra bisnisnya juga, misalnya ada subkon-subkonnya juga harus di kontraknya harus disebutkan mitra bisnis itu tidak boleh melakukan hal-hal yang menjadi prinsip dari hak asasi manusia.
Perusahaan berkomitmen mensejahterakan masyarakat dengan menciptakan pola-pola kerjasama seperti mengangkat perekonomian masyarakat, usaha-usaha kecil di masyarakat, kerajinan-kerajinan di masyarakat yang diangkat untuk dapat dipasarkan, nanti bisa dinikmati oleh masyarakat sekitarnya, segala profit dan lain sebagainya. Perusahaan juga berkomitmen ya untuk melakukan pendekatan dengan cara-cara yang baik untuk dalam pengembangan areal, tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, menggunakan alat-alat negara, militer, kepolisian untuk memperoleh lahan dan lain sebagainya. Ini harus dihindari terjadinya benturan kepentingan antara masyarakat dan korporasi. Jadi demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan prinsip-prinsip HAM di dalam korporasi, terutama untuk mendapatkan suatu sertifikasi bisnis dan HAM di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.